kami dari Lasnas Dewan Dakwah membuat program namanya kurban multi manfaat. Kenapa namanya kurban multi manfaat? Nah, multi gitu kan, ada jadi multi, banyak sekali manfaat yang didapatkan. Nah, di situ kriteria daerah distribusi kurban multi manfaat ini yang pertama itu daerah yang lemah secara ekonomi, pendidikan dan spiritual. Itu kenapa namanya multi manfaat nih? Kurang lebih ada 7 manfaatnya. Masya Allah. Yang pertama adalah ini kita banyak dapatkan di desa-desa. Ternyata banyak masyarakat desa itu yang ketemu daging ya kalau ada yang ngasih kurban itu aja gitu. Jadi satu desa kan karena sedikit kali daging kurbannya cuma dapat kayak tetelan sate itu satu tusuk gitu. Masya Allah. Kambingnya waktu itu kita bawa pakai speedboat. Masya Allah. 5 ekor membelah lautan. Masya Allah. 2 jam naik speedboat kita bawa ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Omah Podcast. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, apa kabar Kak Risman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita saat ini ketemu lagi di Omah Podcast dalam edisi spesial Kurban. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada narasumber spesial kita, Kak Risman, koordinator Kurban Dewan Dakwah Lampung. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita mau bincang santai ya Kak ya. Insya Allah. Masya Allah, karena memang momennya pas banget dengan adanya kurban nih. Nah, temanya apa sih? Nah, saya mau bacain temanya dengan pantun deh Kak. Izin ya. Beli semangka di Kota Raja. Cakep ya Kak. Ganteng ya. Beli semangka di Kota Raja, belinya bareng mama dan papa. Ayo kita sampaikan kurban di desa, jangan sampai menumpuk di kota. Selamat tuh bikinnya. Mikir dulu, nulis dulu ya. Tapi itu yang akan kita bahas sobat pendengar Omah Podcast, karena memang pada saat ini kita akan mempersiapkan momen kurban dan bagaimana sih Kak supaya kita itu bisa memaksimalkan kurban yang tahun ini lebih bermakna dan lebih manfaat. Dengan tagline program yang saat ini disediakan itu kurban multi manfaat oleh Dewan Dakwah Lampung. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu nih Kak Risman, apa sih maksud kurban atau esensi kurban tuh menurut Kak Risman? Boleh nih kita sharing dulu ya. Oh iya, jadi bentar lagi ya, kurang dari 3 pekan lagi. Betul. Kita akan menghadapi hari raya umat Islam. Selain Idul Fitri ada lagi yang namanya Idul Adha. Dan di hari raya Idul Adha itu identik dengan kurban gitu kan. Tapi bukan kurban perasaan ya. Mungkin salah. Jadi di kurban itu pada hakikatnya adalah suatu bentuk ketakwaan ya, atas perintah Allah gitu ya. Dan semoga kita umat Islam juga bisa mewujudkan ya ketakwaan itu, salah satunya dengan penyembelihan hewan kurban ini gitu. Amin. Ya. Dan ini juga menjadi ibadah yang bentuknya adalah tahunan gitu. Jadi ibadah kurban ini bukan ibadah sekali seumur hidup gitu. Iya, benar. Bukan. Dan setiap tahun kita punya kemampuan ya harus kita laksanakan sebagai bentuk tadi ketakwaan dan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan ditambah lagi apabila kita bercermin pada kisah Nabi Ibrahim itu lagi, ya itu tadi bentuk tauhid ya pada Allah, bahwasannya bila Allah telah menitahkan sesuatu pada kita, ya kita harus taat. Itulah bentuk tauhid yang sami'na wa ata'na ya. Betul. Masya Allah, seperti halnya makan gorengan di atas nampan. Iya. Bukti cinta kita kepada Tuhan. Bismillah, yuk berkurban gitu ya. Barusan ya. Pantunnya sampai sini ya. Ya pada saat ini memang kita juga pengen tahu nih, pengen kenal dengan program kurban multi manfaat nih yang saat ini digagas oleh Dewan Dakwah Lampung, dan ini juga sudah lama ya memang dilakukan, dan memang ini kita berkolaborasi dengan dai-dai yang ada di pelosok-pelosok luar biasa, karena kita paham lah ya pasti karena pasti Kak yang mendasari adanya program ini, karena memang kan kurban itu mungkin yang kita rasa di kota-kota itu ya udah banyak gitu kan. Oh iya. Jadi ada 2 hal intinya sih yang mendasari kita kenapa kita hadirkan program kurban multi manfaat ini gitu. Yang pertama adalah fenomena bahwa setiap hari raya Idul Adha itu kurban itu menumpuk di kota gitu. Jadi kita coba
coba kita lihat flashback tahun kemarin dapat berapa bungkus. Nah, itu dia. Kan? Kadang kita dapat bisa lebih dari 1 bungkus kan. Iya. 2, 3 atau mungkin sampai penuh tuh kulkas isinya. Freezer kita isinya daging sampai semua. harus dibuat bakso dari Iya. Kita bisa dapat satu dari masjid kita, ada masjid tetangga, mungkin dari ormas, dari segala macam. Nah, itu fenomena yang lazim kita temui di kota gitu ya kan. Tetapi hal ini justru kebalikannya gitu di desa gitu. Banyak di desa-desa itu kita terutama di pelosok itu malah tidak menyelenggarakan kurban gitu, dengan berbagai macam alasan gitu ya. Itu fenomena yang pertama. Yang kedua, ketika kurban itu hanya menjadi rutinitas. Sudah gitu, sudah hewan dipotong dibagikan sudah. Tidak ada nilai-nilai lain, tidak ada nilai-nilai dakwah, tidak ada syiar Islam di sana. Sudah gitu sebagai ya rutinitas tahunan saja gitu kan, seperti itu. Nah, berdasarkan 2 hal itu, kami dari Lasnas Dewan Dakwah membuat program namanya Kurban Multi Manfaat. Kenapa namanya kurban multi manfaat? Nah, multi gitu kan, ada jadi multi, banyak sekali manfaat yang didapatkan. Nah, di situ berdasarkan 2 hal itu kita buat program kurban multi manfaat atau biasa disingkat KM2. Nah, di situ bukan hanya kurban yang semacam rutinitas tahunan saja, tapi ada nilai-nilai lain di situ. Iya. Manfaatnya yang kita buat itu insya Allah ada 7 dari kurban itu. Namanya sebutnya kurban multi manfaat gitu ya. Wah, boleh. Nanti kita sambil sharing ya. Karena memang banyak sih dari kita mungkin yang berpikir bahwa ya ngapain lagi kurban, ini aja udah dapat 5 kantong gitu kan. Yang artinya juga mungkin kesadaran kita itu karena kondisi lingkungan kita yang keberlimpahan daging kurban, sehingga kita mungkin tidak melihat ya di ujung sana, di desa sana itu ada loh yang bertahun-tahun mungkin belum merasakan daging kurban. Padahal itu menjadi bagian dari syariat, dan mereka itu mungkin sangat bergembira ketika mendapatkan daging kurban setahun sekali gitu ya. Betul. Seperti itu, dan Masya Allah mudah-mudahan nih program bisa dimaksimalkan. Kita bisa mengajak kaum muslimin ya untuk bisa, mungkin ada yang berpikir di masjidnya dewan DKM-nya atau takbirnya ini kita tiap tahun kurban tuh ramai banget, kebanyakan apa kamu bazir gitu ya. Nah, ya mungkin seperti itu yang ingin kita sampaikan, bahwasannya di program kurban multi manfaat ini pelaksanaan atau distribusi hewan kurbannya itu dilaksanakan di pelosok desa. Jadi bukan di kota gitu. Dan kriteria titik-titik distribusinya juga kita ada gitu ya. Ada 4 kriteria, nanti bisa kita gali lebih dalam. Boleh. Nah, di situ program ini juga bukan sebuah program yang sifatnya kolaborasi ya. Jadi ada dari Lasnas Dewan Dakwah, kemudian ada para dai, kita melibatkan para dai ya? di kabupaten setempat. Oh, Masya Allah. Kemudian juga ada relawan juga, kemudian tentunya melibatkan masyarakat sekitar, masyarakat di titik distribusi tersebut, dan diketahui oleh para aparat. Seperti itu. Jadi programnya insya Allah kolaboratif begitu programnya. Iya, memang menyangkut banyak orang. Betul. Dan juga melibatkan manfaat dari berkolaborasi, sehingga kita bisa saling memberikan manfaat. Betul. Di situ. Dan memang sini para dai juga yang saya ketahui di Dewan Dakwah ya, bocorannya kan memang menjadi salah satu ujung tombak gitu ya dalam pergerakan dakwah di desa-desa ya Kak ya. Betul. Di mana mereka juga punya peran untuk bisa mengetahui kondisi, bisa memahami apa kebutuhan masyarakat. Dan mudah-mudahan dengan daging kurban itu mereka bisa lebih dekat lagi kayak dengan masyarakat ya. Insya Allah gitu. Jadi sebelum kurban ini kita laksanakan di sana gitu, jadi para dai ini mengajukan titik distribusinya. Mereka mengajukan dengan kriteria yang sudah kita berikan. Jadi kriteria daerah distribusi kurban multi manfaat ini, yang pertama itu daerah yang lemah secara ekonomi, pendidikan dan spiritual. Itu kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua, daerah yang sudah bertahun-tahun tidak ada pelaksanaan kurban dengan berbagai macam alasan. Ya, tidak melulu ekonomi gitu. Betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, daerah rawan konflik sosial dan kriminalitas. Betul. Dan yang terakhir, daerah di mana ada dai Dewan Dakwah Lampung yang bertugas di sana dan di wilayah unit-unit Dewan Dakwah Lampung gitu ya. Itu jadi dai di sana. Nah, itulah yang kita prioritaskan. Karena apa? Ya tentunya untuk menunjang
agenda dakwah yang ada di sana seperti itu ya, mendukung. Karena memang para dai itu yang memang menetap di sana juga berinteraksi sama masyarakat. Ketika kita push, kita bantu dengan program kurban ini, mudah-mudahan dai ini bisa diterima lebih baik lagi dengan masyarakat karena punya peran dan kontribusi yang bagus buat masyarakat seperti itu ya Kak ya. Dan berarti data atau kriteria tersebut ya insya Allah daerah yang jadi titik distribusi insya Allah valid gitu. Valid ya, benar-benar. Ini berdasarkan asesmen atau dari dai setempat, dari kabupaten setempat. Benar-benar objektif sesuai kondisi apa yang di sana yang memang dibutuhkan. Betul. Oke, terus apa nih Kak manfaatnya lagi nih dari program ini nih? Jadi yang kenapa namanya multi manfaat nih? Kurang lebih ada 7 manfaatnya. Masya Allah. Yang pertama adalah pemerataan distribusi hewan kurban hingga ke desa terpencil. Betul. Ini jelas gitu ya. Jelas sekali. Kita kurbannya penghimpunannya di kota nih ya. Kemudian kita distribusikan kurban tersebut di desa-desa dengan kriteria yang tadi 4 itu. Itu yang pertama. Yang kedua, syiar Islam ke pelosok desa. Jadi sebelum penyelenggaraan penyembelihan, biasanya kita di sana mengadakan semacam pengajian dulu. Iya, betul. Kumpulkan masyarakat, aparat untuk bersama-sama bikin pengajian dulu kecil. Iya. Nah, disitulah kita istilahnya mengadakan edukasi. Betul, itu. Jadi poinnya juga sebagai media untuk apa ya, mensyiarkan, mengedukasi masyarakat tentang tata cara kurban yang sesuai syariah mungkin ya. Yang mungkin bisa jadi kurang atau belum didapetin nih oleh saudara-saudara kita yang ada di pelosok seperti itu ya. Jadi itu sebagai syiar kita ke pelosok desa. Luar biasa. Kemudian ada juga manfaat yang ketiga itu mencegah ancaman pendangkalan akidah. Jadi penguatan keimanan di sana. Ya. Jadi masyarakat kita ya kita peduli terhadap membentengi akidah seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, perbaikan gizi masyarakat. Nah, betul. Mungkin kalau kita yang di kota, dalam sepekan kayaknya nggak mungkin ya, kayak nggak makan daging. Bener gitu, sih. Walaupun nggak daging sapi atau ikan minimal kan. Ayam. Entah itu bentuknya rendang, sate, segala macam. Nah, ini kita banyak dapatkan di desa-desa. Ternyata banyak masyarakat desa itu yang ketemu daging ya kalau ada yang ngasih kurban itu aja gitu. Memang dinanti-nantikan gitu ya. Bahkan ada sampai ya cuman mereka katanya ada yang pernah saya waktu itu ke sebuah desa di Lampung Timur pernah dapat ya sedikit kurban. Jadi satu desa kan karena sedikit ya kali daging kurbannya cuma dapat kayak tetelan sate itu satu tusuk gitu. Masya Allah. Seperti itu dan jarang makan daging ya kecuali kalau kurban. Nah itu banyak kita dapat di desa-desa gitu. Kalau kita di kota mungkin ya setiap pekan adalah kita makan daging. Dan memang di sini kan memang posisi keberlimpahan yang kurban tuh tersentral kebanyakan di kota juga ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kita manfaatnya adalah kita melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya syariat kurban. Nah, ini mungkin jadi banyak di desa-desa itu tidak melaksanakan kurban, tidak melulu karena ekonomi tidak mampu gitu ya. Tapi banyak juga yang berpendapat bahwasannya kurban ini adalah ibadah sekali seumur hidup. Itu. Padahal jadi sekali cukup udah. Udah kalau sudah pernah kurban ya sudah. Gitu. Dikira haji kali ya. Itu. Nah itu kita melakukan edukasi gitu bahwasanya kurban ini adalah ibadah yang sifatnya tahunan gitu, tahunan terus lanjut gitu. Nah itu kita edukasi gitu pentingnya gitu. Betul. Nah jadi misalnya di daerah tersebut kita lakukan kurban di situ. Nah semoga di tahun depannya mereka bisa berkurban secara mandiri. Menginspirasi selain masyarakat. Jadi mempelopori bahasanya menginisiasi mereka diajarkan tata cara mungkin yang selama ini mereka ada keraguan-raguan ya Kak ya. Nah ketika mereka sudah tahu harapannya ke depannya mereka akhirnya juga sadar dan mau untuk berkurban. Karena memang sebenarnya di pelosok juga mungkin ada yang punya kemampuan atau kelebihan rezeki. Cuman ya karena belum terketuk hatinya, belum paham tentang pentingnya kurban gitu ya Kak ya. Jadi ada banyak cerita ya dari kurban selama kita KM2 ini sudah dilaksanakan dari tahun 2009. Masya Allah 2009. Ya sudah konsisten tiap tahun kita laksanakan. Dari sekian tahun tuh ya banyak cerita yang salah dan akhirnya banyak juga kita dapatkan bahwasannya ketika misalnya di satu desa gitu ya. Mungkin nggak bisa dibilang miskin amat gitu ya. Tapi kenapa nggak ada kurban? Nah itu tadi kita ternyata masyarakatnya belum teredukasi. Nah, disinilah peran program ini gitu ya. Kita menginisiasi masyarakatnya untuk bisa tahun depan
berkurban secara mandiri, entah secara bentuknya patungan atau mungkin buat arisan segala macam. Pokoknya di tahun-tahun berikutnya mereka bisa melaksanakan kurban secara mandiri. Bener kan? Dan gitu. sepertinya itu tidak menutup kemungkinan karena kan ada pamongnya, ada ustadz atau dai yang memang ada di sana, sehingga bisa jadi kurban ini kalau menurut sebagian orang bisa menjadi sebagian media silaturahmi dan juga bisa juga media ustadz tersebut untuk mempelopori ya, sehingga masyarakat tuh bisa nanti diajak dikoordinir oleh ustadz tersebut juga ya tahun depan ya. Nah itu untuk yang edukasi pelaksanaan pentingnya syariat kurban. Kemudian juga kita ada edukasi penyelenggaraan kurban sesuai sunnah Nabi. Jadi secara penyelenggaraan pun kita kasih tahu nih. Tata kayak cara. misalnya dari penyembelihan, merobohkan kurban. Banyak kan di desa-desa merobohkan kurban ya menyiksa lah pada Iya. kita kasih nih secara teknis. Begini loh cara merobohkan hewan kurbannya. Upgrading lah. Betul, kita kasih. Upgrading motong hewan kurban. Itu dari penyembelihan, kemudian penyelenggaraan. Banyak juga kan yang mereka kayak misalnya pembagiannya nggak adil gitu kan. Ada yang dapat ambil kepala kan, yang motong dapat kepala. Nah, itu kita coba edukasi bahwasanya bukan seperti itu penyelenggaraan yang sesuai sunnah, bukan seperti itu. Iya. Jadi secara manajemen pelaksanaan kurban juga kita. Betul ya. Jadi peran kita di sana ya istilahnya dalam penyelenggaraan juga ada edukasi di sana gitu. Jadi semoga tahun depannya mereka ngadain sendiri ya sudah tahu bahwasannya yang benar tuh seperti ini gitulah. Jadi dalam penyelenggaraan pun kita kasih tahu. Kayak misalnya karena kan suka kita temui kan yang nyembelihnya sambil ngerokok. Iya. Jadi secara adabnya ya, secara sikap dengan hewan juga, cara memotong, cara merobohkan, nggak asal tarik-tarik aja. Akhirnya kita ditendang. Kemudian secara higienis juga. Iya, kebersihan juga, ya banyak faktor ya. Makanya kemarin tuh kedengar ada pelatihan apa Kak, dari Dewan Dakwah tuh ya? Iya, di situ ada pelatihan daurah untuk pengurus masjid sih sebenarnya. Kapan tuh Kak? Sudah pekan kemarin. Pekan untuk banyak masjid ya. Memang di situ bagian dari edukasi juga bagaimana tata cara tadi. Jadi apa yang disampaikan di situ ya kita juga sampaikan di daerah desa pelosok ya. Jadi insya Allah sampai gitu. Iya. Sampai itu manfaat yang keenam, dan yang terakhir nih yang sangat penting juga untuk adalah membuka lahan dakwah baru dan penguatan peran dai Dewan Dakwah di masyarakat. Nah, jadi dengan kurban ini semoga ke depan bisa menjadi ladang dakwah baru di desa tersebut. Bener gitu. banget. Dai-nya sudah dikenal dulu. Kenal dekat. Iya. Gitu. Misalnya dai di daerah Kabupaten Lampung Selatan misalnya. Nah, kita kurban di desa tersebut misalnya. Nah, jadi ke depan mungkin dai tersebut mau buka pengajian di situ, mengadakan dakwah di sana, insya Allah ya masyarakat lebih terbuka karena bisa diterima gitu. Ini Ustadz yang kemarin ditandain yang kemarin motong hewan nih katanya. Tahun ini mudah-mudahan potong lagi gitu. Jadi benar sih. Dan itu ya itulah jadi kenapa kita namakan kurban multi manfaat ya, kurang lebih itulah manfaat-manfaat yang didapatkan dari kurban ini. Jadi bukan hanya ibadah rutin, ibadah tahunan, insya Allah ada nilai-nilai lain yang didapatkan, dan manfaat lain yang didapatkan dari kurban tersebut. Masya Allah, ada pemberdayaan termasuk juga ini gimana Kak? Karena ini kan pelosok-pelosok nih ya. Betul. Mungkin langsung nanya nggak apa-apa ya, kita diskusi ngobrol santai. Karena kan ini kan konsepnya itu kan kita bagaimana caranya untuk berkurban itu kita alihkan di salah satu di desa supaya tidak terjadi penumpukan di kota. Sementara kan mindset orang seperti kita ini, seperti saya mungkin daging-dagingin dari kota nih nyampe desa itu kelamaan nggak gitu kan, apa sampai pelosok-pelosok gitu. Itu gimana Kak? Jadi setelah kita tentukan titik distribusinya, ya kita lakukan pengadaan hewannya gitu. Nah, itu kita beli dari petani lokal gitu, petani setempat gitu. Jadi ini juga untuk membantu ya petani-petani lokal. Kita beli dengan harga pasar gitu kan. Ya di situ gitu, nggak jauh. Kalaupun misalnya desa tersebut tidak ada atau sulit didapatkan, ya paling kita beli dari daerah tetangganya. Yang penting untuk membantu memudahkan akses pendistribusian daging tadi ya Kak ya. Jadi secara nggak langsung dia untuk ekonomi lokal juga ya yang ada di desa tersebut ya Kak. Ya kita beli juga. Yang penting kita punya standar gitu. Betul. Standar hewannya. Hewan tidak cacat, bagus pokoknya ya untuk kurban. Untuk
berat daging juga kita mensyaratkan untuk program ini tuh daging tuh di atas 100 kilo gitu. Kita yang penting sesuai spek itu. Iya. Ya udah itu yang kita sehat. Gitu. Ya luar biasa sih. Jadi secara tidak langsung sebenarnya juga ingin meningkatkan perekonomian warga ataupun peternak yang ada di lokal yang di daerah-daerah tersebut ya Kak ya. Betul. Masya Allah ya. Boleh juga nih kalau misalkan nih Kak ya, nanti bisa langsung kita ajak misalkan ada nih dari saudara-saudara kita juga yang ingin bantu kurban tapi langsung dengan hewannya nih Kak. Bisa juga ya Kak. Jadi program ini kita mengajak ya kaum muslimin, kemudian juga pihak masjid, pihak sekolah mungkin dan pihak-pihak lain yang ingin berpartisipasi di program kurban multimanfaat ini, ya bisa kita menghubungi Lases Dewan Dakwah. Kalaupun tidak bisa memberi materinya dalam bentuk uang gitu ya, bisa bentuk dalam bentuk hewan. Dan ini sudah ada beberapa kali gitu, sudah ada juga yang ikut langsung memberikan hewannya. Nah, cuman karena kita namanya program multimanfaat ini ke daerah, ya mohon disiapkan juga untuk transportasinya. Iya benar-benar seperti itu. Atau mungkin kalau misalkan dia di daerah juga, jadi bisa disesuaikan dengan lokasinya. Misalkan saya di daerah metro, ya dia kurbannya di nggak jauh-jauh dari situ, tapi bagian dari kategori yang sudah ditetapkan oleh Dewan Dakwah Lampung gitu ya contohnya. Dan setiap tahunnya ini kita, jadi sebelum program ini jalan kita para dai ini mengajukan dulu titik-titiknya. Oh iya. Dan kalau mau disetujui semua banyak sekali sebenarnya. Gitu kan. Iya banyak sekali. Peluang-peluangnya. Satu kabupaten itu bisa mengajukan sampai 5 gitu, 5 sampai 10 mungkin ya, mungkin titik gitu ya. Ini kalau bisa disetujui semua berarti ada 13 kabupaten hitungannya. Insya Allah sih Kak. Itu. Nah. Ya karena kita nggak bisa memberikan sebanyak itu ya kita pilih-pilih akhirnya gitu kan, kita pilih-pilih dan kalau sudah disetujui sesuai kriteria, nah sudah kita berikan ke dai disetujui gitu. Masya Allah. Jadi ini semakin banyak orang yang ikut di program ini, insya Allah juga semakin banyak daerah yang akan terbantu. Betul. Makanya di sini kita juga mengajak, nggak mungkin ini jalan sendiri ya, kita mengajak partisipasi dari kaum muslimin para dermawan ya, kolaborasi kita untuk bisa menebarkan manfaat. Betul, untuk menjadikan ya ibadah kurban ini juga Idul Adha kali ini juga sebagai bentuk kepedulian. Iya. Kita. Ada nilai sosial juga yang memang saat ini kita prioritaskan untuk pemerataan ya Kak ya. Mungkin kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya kita berkurban mungkin di masjid atau mungkin di tempat asal kita, kenapa enggak kita coba nih yang baru gitu kan. Betul. Dan nanti dari kaum muslimin yang berpartisipasi di sini nanti akan mendapatkan laporan. Jadi ada laporan, kita laporkan. Iya, karena memang ke daerah kan dagingnya di sana ya. Kalaupun mungkin ada yang mau ikut ya nggak apa-apa, kita aja ke sana. Cuman kalau mau ikut biar ngeliat gitu kan. Betul. Tualang ya. Sambil melihat kondisi real di lapangan sehingga mungkin tahun depan semakin tergugah untuk nambah nih kayaknya nih gitu kan. Dan banyak cerita ya dari dalam perjalanannya. Karena namanya daerah-daerahnya kan daerah-daerah yang tadi kriteria yang 4 tadi saya sebutkan itu ya lumayan lah. Dari jalan menuju ke sananya aja luar biasa perjuangannya. Nanti di insert di program ini nanti ditayangkan. Iya, nanti ada ya. Betul. Footage, video-video, cuplikan lah ya. Itu banyak ya. Bagaimana kita menuju pulau gitu. Masya Allah. Gitu. Dan kalau mau cerita, ada banyak cerita. Nah, mungkin nanti ada beberapa yang mungkin bisa saya ceritakan gitu di titik-titik distribusi tersebut. Iya. Gitu. Jadi kurban ini sebagai media silaturahmi nih. Kalau misalnya para dermawan, kaum muslimin yang ingin sekaligus melihat ya, nanti bisa menghubungi Dewan Dakwah Lampung, bisa berkoordinasi. Masya Allah. Karena kebayang nggak kita pada saat mengirimkan, mendistribusikan ke sana aja butuh perjuangan ya. Yang memang jalannya medannya itu bukan yang seperti biasanya, tapi itu kita, apalagi mereka loh yang bertahun-tahun seperti itu. Artinya mudah-mudahan nih kurban tahun ini bisa lebih berkah, lebih bermanfaat lagi. Insya Allah. Dengan mengajukan ke desa-desa. Bicara kepedulian dan program ini juga alhamdulillah bahkan sampai komunitas muslim Jerman ikut bantu. Betul. Wow.
itu jadi mereka juga peduli gitu ya. Iya. Kita pernah Bisa ya dari Jerman akhirnya mensupport juga bisa ya. bisa, insya Allah ya jadi pusat di mereka yang bisa mengabarkan itu dan sampai program ini sampai sana. Gitu. Karena sekarang kan eranya cashless, jadi eranya digital, jadi bisa transfer dari uang transfer tadi itu bisa nyampe ke pelosok-pelosok negeri ya kan. Nah, jadi kita terus berusaha untuk sosialisasikan program ini gitu. Semoga dengan ini ya terketuk itu hatinya. Bener. Banyak kaum muslimin dan akhirnya mau berpartisipasi untuk mendukung program ini. Betul banget sih, karena memang kalau bukan kita ya siapa lagi. Karena memang mungkin di sini belum banyak yang tahu aja tentang program, sehingga kadang-kadang gini Kak, mereka itu bukannya nggak mau, tapi kadang belum tahu. Ini saya udah misalkan kurban misalkan 3 sapi misalkan Kak, ya 3 ini 3 masjid sini nggak salah. Tapi kalau adanya tayangan ini harapannya 1 atau 2 sapinya itu untuk ke desa yang memang benar-benar membutuhkan itu daging seperti itu. Tahun lalu sapi dari KM2 ini kita peroleh 23 ekor sapi, Insya Allah 13 ekor kambing. 23 sapi, 13 kambing. Kayaknya banyak ya. Kayaknya banyak. Tapi sih. itu kita bagi selampung ya. Satu provinsi gitu. Itu dia. Sementara yang mesen banyak, yang sudah mengajukan dari ustadz-ustadz dari dai-dai di daerah itu artinya yang memanggil nih, yang ini butuh banyak nih, yang ini butuh banyak nih. Iya betul. Ini kenapa ini titik Masya Allah. Gitu. Tapi ya kita sanggupnya seperti itu ya. Iya. Sanggupnya ya kita ngasih Bismillah. Di era teknologi, era media seperti ini, harapannya dengan kita menggunakan jempol nih, para penonton boleh di-share. Di-share ke misalkan para dermawan, para kaum muslimin yang punya kelebihan harta cukup, yang ingin mungkin kurbannya lebih dari 1, ini rekomendasiin aja nih, di-share video ini. Nih Kak, nih Mas, ini Pak ada program yang sangat baik buat kita support. Jadi ada variasi tempat penyaluran kurban nih. Tahun ini bisa ke desa-desa juga. Semoga dengan jempol-jempol tadi ya kan. Jadi amal soleh. Kita menunjukkan kurbannya ke sana, pahalanya juga dapat ya. Tanpa mengurangi pahala pengorban. Betul, seperti itu. Harapannya seperti itu yang melihat program ini bisa ikut serta. Ya, betul. Apa yang nggak mungkin Kak bagi Allah kan? Insya Allah harapannya mudah-mudahan semakin banyak kaum muslimin yang tersentuh, maksudnya bisa untuk merasakan juga hewan kurban yang ada di daerah-daerah, desa-desa. Karena ya kalau kita bayangkan ya kita enak-enak aja memang, tapi ketika kita pada posisi kekurangan, kesulitan, momen kurban tapi nggak dapat apa-apa, gimana coba? Aduh kayaknya ini kurban. Iya, terus sama aja kayaknya. Enggak, kalau ada program ini ya, ada kesan spesial. Ada kunjungan ustadz, dai memberikan dakwah, edukasi, silaturahmi. Untuk yang ikut di program ini, kan memang jauh nih ya, nggak mungkin. Bener. Lebih banyak yang nggak ngelihat gitu kan programnya. Jadi nanti kita akan berikan laporan. Ada foto, ada videonya juga. Jadi laporannya yang pertama dari berita acara. Ada berita acara. Kemudian daftar penerima manfaatnya. Kemudian dokumentasi Insya Allah. Jadi ada gitu, Insya Allah ada gitu datanya gitu. Insya Allah kan. Dan kalau mau ikut juga nggak apa-apa. Iya, mau ikut sekalian ke sana ya. Siapa tahu ada saudara sekalian lah ya. Tapi dengan menggunakan tetap protokol kesehatan yang ada saat ini. Di masa pandemi ini tetap ya kita dan mungkin kalau di daerah ya mungkin lebih ini ya, lebih kayak misalnya kita di desa-desa tersebut. Ya masyarakat juga lebih nurut, mungkin lebih mau gitu, karena kita di situ bertindak sebagai event organizer-nya istilahnya. Jadi kita para dai di sana ya itu kita yang ngatur acara itu. Iya, kita yang menentukan acaranya ya. Betul. Jadi itu. Kita lebih terkondisikan. Iya, Insya Allah. Apalagi kan di situ ada dai-dai yang memang jadi panutan mereka juga. Betul. Jadi pamong-pamong desa yang ada di sana ya. Dan kalau misalnya bicara titik distribusinya, nah ada banyak cerita Mas gitu ya. Masya Allah. Kita ini salah satunya kita buka kurban di pulau seluas 1 hektar. Wow. Ini gimana itu? Mungkin kalau Mas atau pemirsa yang di daerah Lampung Timur mungkin tahu ya. Ada sebuah pulau di sana namanya Pulau Sekopong. Pulau Sekopong. Itu luasnya hanya mungkin nggak nyampe 1 hektar mungkin ya gitu. Jaraknya dari pelabuhan Kuala Penet sana di Labuan Marenggai itu kalau naik speedboat itu 2 jam, sekitar 2 jam. Kalau naik kapal biasa itu 3 jam. Masya Allah.
kita pernah kurban ke sana, jadi kita bawa tuh Hewan ya? iya. Masya Allah, bawa sapi itu. Di YouTube sudah kita upload. Bisa cari aja kurban sekopong. Kurban sekopong tuh di searching aja, tuh. Situ sudah kita upload di situ bagaimana perjalanannya. Jadi kambingnya waktu itu kita bawa pakai speedboat. Masya Allah. 5 ekor membelah lautan. Masya Allah. 2 jam naik speedboat kita bawa ke sana. Kenapa kita kurban sana? Ini berdasarkan laporan dari Ustadz Guntur ya. Dai kita di wilayah Tugas Lampung Timur. Jadi di pulau terpencil itu ada sekitar hidup 40 kepala keluarga di sana. Jangan tanyakan listrik dan komunikasi di sana. Benar-benar pulaunya itu terpencil, seperti terisolasi dong berarti. Kenapa mereka mau hidup di situ ya karena terpaksaan bahwasanya kalau mereka harus bolak-balik ke darat, nggak ekonomis. Nggak ekonomis. Mereka pekerjaan mereka nelayan. Jadi mereka harus menetap di situ. Jangankan lagi masalah pendidikan ya gitu, listrik dan komunikasinya tidak ada gitu. Insyaallah. Gitu. Dan di tahun saya ngebayangin aja gimana gitu ya Allah. Iya, pulaunya kecil dan pulaunya berubah-ubah bentuknya. Kenapa? Abrasi laut. Oh, insyaallah. Jadi akhir tahun 2020 saya ke sana, bentuknya berubah lagi tuh. Jadi hampir kayak terbelah 2 gitu. Berarti semakin nyusut dong. Di sana ada masjid ya. Masjidnya itu ya bisa berpindah-pindah ya itu tadi karena masjid terapung. Iya, terapung. Oh, iya. Sekarang mungkin di sini ya besok agak geser dikit karena mana yang daratan, mana yang lautan itu berubah-ubah. Mengikuti abrasi laut. Terakhir kami ke sana waktu itu ada program ekspedisi dakwah, bentuknya udah hampir kayak terbelah 2. Ya Allah. Gitu. Nah di pulau itu hidup 40 kakak. Nah kita pernah kurban tahun 2018 ke sana, kita bawa kurbannya tuh. Nah di situ. Nah disitulah kita wujud persaudaraan kita. Iya benar. Juga saudara kita gitu, sama wujud Muslim. Persaudaraan dan perhatian dengan saudara yang ada di daerah. Betul. Jangan kan mereka mau mikir pendidikan, mikir masalah dakwah. Nah kadang memikirkan ekonomi isi perut aja kadang betul. Nah itulah semoga dengan kurban ini kita juga berdakwah di sana dan harga speedboat itu kalau nyewa bolak-balik itu 800 ribuan. Masya Allah. Biaya jadi mungkin kalau mau ustadz yang mau bolak-balik di sana luar biasa. Mungkin dari kita juga ke sana belum bisa untuk rutin mau tiap pekan. Iya benar. Karena lumayan biaya sewa speedboat sekitar segitu. Nah ini juga bisa menjadi ini kita. Siapa yang mau ikut serta berdakwah di sini bisa nih. Kita kan aja selain program kurban ya ada program Dai Inspirasi Negeri. Nah itu bisa tuh. Masya Allah luar biasa nih penonton dari Oma Podcast karena memang kondisi di lapangan tuh kan kadang-kadang kita tidak tahu ya dengan luar biasa para dai berjibaku dengan medan dan juga situasi di sana. Masya Allah. Semoga kita semua yang mengetahui ini juga punya keinginan lah minimal apalagi yang punya kemampuan gitu ya untuk ikut serta karena nanti ketika ditanya Allah sudah tahu nih tapi ternyata kita tidak ikut bagian dari berperan dari program-program ini seperti itu. Ya mudah-mudahan tergerak nih insya Allah. Kita juga pernah kurban tahun 2015 atau 2016 saya lupa itu ke desa yang mungkin dikenal sebagai kampung begal gitu. Masya Allah. Pernah gitu. Iya. 50 ekor kambing waktu itu kita bawa ke sana. Iya. Ke sana. Tapi nggak kena begal kan? Alhamdulillah kami selamat. Dulu karena pernah ke daerah Lampung Timur juga ya waktu itu pernah kita bawa ke sana. Dan 50 kambing ya? Ya, Masya Allah. Di 3 desa kita bagi situ. Dan ya situ kita bisa kita rasakan bagaimana sih suasana di sana gitu. Iya. Semoga dengan itu semua ya dai bisa melakukan perbaikan. Betul. Gitu. Menjadi jalan lah, menjadi pintu untuk kita melakukan pendekatan dakwah, pendekatan kebaikan ya kan yang ada di daerah-daerah yang mungkin terdengar, terlihat ataupun mindset kita itu negatif di sana. Tapi sesungguhnya ketika kita lihat kan nggak semuanya seperti itu. Masuknya program ini menjadi jalan baik nih buat para dai buat menjalankan program-program kebaikan. Pembinaan, Masya Allah. Dan
cerita yang lain juga kita dapat bahwasannya kayak misalnya ke kurban kita ke Mesuji, kita pernah gitu ya, ke ujung ya, Mesuji kan di ujung Lampung. Nah di sana tahun 2017 ya kita ke sana. Ya di daerah tersebut banyak desa mungkin yang belum teraliri listrik gitu di sana. Ada juga daerah yang itu jadi sengketa agraria di sana. Di sana masih ada ya seperti itu. Nah ke daerah seperti itulah kita berkurban juga. Di sana ada ustadz kita, ada dai kita, Ustadz Suratno ya di sana. Kita kurban ke daerah tersebut gitu. Dan di sana ya lumayan medannya ya. Iya, luar biasa pasti. Ke sana, dan saya juga pernah tahun 2018 atau 2017 saya lupa ke Mesuji juga. Itu sekitar 3 km lagi sudah perbatasan antara Lampung dengan Sumatera Selatan. Paling nyebrang tuh. Iya, sekali lompat. Saya dibilang Ustadz Suratno. Enggak sekalian. Itu 3 km lagi udah Sumsel ya. Nggak mampir dulu nih. Jadi kita ya sampai ke sana gitu. Kurban multi manfaat ini sampai ke perbatasan ya. Betul. Dan di situ ya Ustadz Suratno ya biasa berdakwah sekitar situ. Masya Allah. Jadi dan sebelum kita kurban ya kita edukasi pada masyarakat, dan situ ya insya Allah juga posisi atau peran dari Ustadz kita di situ insya Allah makin kuat, dan dakwah di sana akan makin bisa atau lebih mudah diterima oleh saudara muslim kita yang ada di sana. Masya Allah, luar biasa lah. Aku ngelihatnya, dengarnya, bayanginnya, karena saya ini visual Kak. Jadi kalau Risman cerita itu saya udah ada di gambar-gambarnya gitu kan. Pernah juga kita kurban di Suwoh waktu itu. Medannya berat sekali. Mungkin nanti ada di gambar kali ini. Iya nanti bisa ditampilkan lah di layar. Itu jadi saking beratnya itu hewan sapinya nggak bisa dibawa ke sana pakai mobil, nggak bisa. Gimana? Jadi suruh jalan sendiri apa gimana? Akhirnya kita nyembelihnya nggak di situ. Karena kondisinya berat sekali ya. Masyarakat yang lewat situ pun kalau mobil harus mobil yang off road ya. Yang off road ya. Pakai 4WD gitu atau motor gitu. Jadi sapinya nggak bisa dibawa. Akhirnya kita di tetangga sebelahnya kita potong sana, tapi distribusinya tetap ke sana. Nah ini mungkin nanti ada gambarnya perjuangannya bagaimana dai-nya mendistribusikan hewan kurbannya gitu. Buat sampai sana aja butuh perjuangan yang luar biasa loh. Dan dari banyak cerita, sebenarnya ada banyak sekali cerita dari kru kami yang terjun ke sana. Jadi kalau setiap kurban ini semua kru Lasnas pergi menyebar kosong kantor. Iya. Tugas dinas semua ya. Iya, 4 hari itu kan, sehari pertama dan 3 hari tasrik itu semuanya menyebar. Kantor kosong gitu. Kita semua menyebar. Ya kita mengawal langsung kurbannya itu. Jadi kita kawal bersama dai. Ya insya Allah, karena untuk kalau dari Lasnas ya untuk kepentingan laporan kepada kantor. Jadi bertanggung jawabnya betul. Seperti itu gitu loh. Nah itu jadi insya Allah kami akan amanah ini gitu, jadi kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, luar biasa. Dan kayaknya kebayar ya kayak ketika memang luar biasa proses datangnya aja melewati berbagai medan juga, tetapi ketika sampai di sana kita memberikan apa yang menjadi kewajiban kita itu seperti melihat kebahagiaan yang memang dirasakan oleh penerima ya. Apalagi dari sambutan masyarakat. Bayanginnya, Masya Allah, ini bagian dari kerinduan mereka juga kali ya. Betul. Dan dari program ini juga kita kan sambil ngobrol dengan masyarakat. Iya. Kita juga mendengar apa sih keluhan-keluhan masyarakat seperti itu. Banyak Mas. Curhat langsung. Masyarakat. Jadi ada yang kepala desanya seperti ini, ada masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah segala macam, dan semoga dengan itu semua ya kita posisikan bahwasannya program kita ini menjadi solusi, bagian dari solusi gitu, bukan bagian dari masalah ya. Gitu. Para dai juga jadi ini peran. Jadi apa yang kita tangkap dari masyarakat ini sebagai ya kita jadikan bahwasannya program-program kita ini bagian dari solusi dari permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya, penonton setia dari Dewan Dakwah Provinsi Lampung. Nah, mudah-mudahan kisah dan program yang saat ini kita canangkan yang bisa disampaikan oleh
Dewan Dakwah bisa kita sambut dengan sambutan yang sebaik-baiknya, karena ini merupakan bagian daripada program membantu dan juga mempertanggungjawabkan diri kita pada Allah terkait dengan kondisi umat, ya kan, terkait dengan momen kurban yang jangan sampai cuma dirasakan di kota aja, tapi juga bisa nyampe ke desa, biar daging-dagingnya itu bisa menjadi bukti pertanggungjawaban. Mudah-mudahan lah, insya Allah. Nah, lalu gimana nih Kak kalau misalkan mau ikutan? Mungkin bagi kaum muslimin yang ingin berpartisipasi, bergabung di program Kurban Multi Manfaat ini, bisa menghubungi call center Lasnas Dewan Dakwah ya, di nomor telepon 0811 790 40 20. Ya, sekali Kak. Iya, 0811 790 40 20. Nanti mungkin ditampilkan juga di layar. Untuk harga, kalau ingin sapi ya, harganya 19.600.000 kalau satu sapi. Kalau mau potongan sapi atau kambing harganya 2.800.000. 2.800.000. Ya. Itu silakan hubungi call center kami. Nah, nanti akan dibantu untuk seterusnya seperti itu, untuk laporan dan yang lain-lainnya, rekeningnya. Nah, nanti ya, dibantu dari pokoknya langsung aja ke call center ataupun website ataupun nanti yang ada di bawah ya, yang ada di layar ini, silahkan langsung hubungi. Insya Allah ini menjadi bagian daripada membantu perjuangan Dewan Dakwah Lampung ya, dalam mendistribusikan daging kurban dan juga membantu menguatkan program-program yang ada di pelosok-pelosok negeri tersebut. Betul. Silakan dihubungin. Nah, mungkin cukup ya Kak ya, obrolan kita malam hari ini, siang hari ini. Malam ya. Ternyata masih fokus kita. Baik kawan-kawan semuanya, tetap di Oma Podcast, silakan di-share, di-like dan di-subscribe. Jangan lupa untuk dukung terus program dan informasi dari Oma Podcast yang ada di sini, dan juga mungkin ada pantun lagi nih Kak, untuk menutup nih. Dibuka dengan pantun. Buka dengan pantun ya kan, tutup dengan pantun. Ini bukan acara pantun tapi sebenarnya. Oke, main layang-layang terbang ke awan, putus talinya sampai ke desa. Insya Allah tahun ini bisa berkurban, supaya daging kurban gak cuma di kota tapi juga sampai di desa. Insya Allah ya. Insya Allah, amin. Bersama program Kurban Multi Manfaat Lasnas Dewan Dakwah Provinsi Lampung. Oke, gitu aja. Terima kasih Kak atas waktunya, Kak Risman, dan juga penonton semua. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi lebih baik lagi. Ada program-program selanjutnya. Kita akhiri dengan hamdalah dan kifatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap saksikan dan juga dukung terus kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Dakwah Lampung bersama Sentra Masjid.